Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fidianto dari kelas 11 MIPA. Saya di sini akan menjelaskan materi PPKN bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Subpokok pembahasan: konsep hak dan kewajiban manusia, substansi hak dan kewajiban manusia, kasus hak pelanggaran manusia, upaya penegakan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam hak asasi manusia merujuk pada pendapat James Matterson bahwa hak asasi sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yaitu: 1. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan ke dunia. 2. Hak merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut. Dan artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Makna kewajiban asasi manusia, dan contohnya adalah seperti anak yang membantu orang tua, dan murid yang membersihkan lingkungan sekolahnya. Dan pengertian kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya begitu. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.